Tepat pada tanggal 29 September tahun 2025, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengerikan di salah satu pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, yakni Pondok Pesantren Al-Khozini. Tidak semua tempat suci selalu aman. Tidak semua dinding dibangun untuk melindungi. Ada kalanya tempat doa berubah menjadi tempat terakhir seorang menghembuskan nafas. Siang itu, puluhan santri sedang bersujud. Tidak ada teriakan, tidak ada peringatan, hanya satu suara gemuruh, lalu sunyi. Inilah tragedi pesantren Al-Khozini, sebuah peristiwa yang mengguncang nurani. Peristiwa ini terjadi pada 29 September tahun 2025, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, di sebuah pondok pesantren bernama Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pesantren ini bukan pesantren baru. Sudah berdiri puluhan tahun, menjadi tempat menimba ilmu, menghafal ayat Al-Quran, dan membangun akhlak. Namun pada hari itu, sejarah kelam ditulis dengan cara yang paling tragis. Sore itu, para santri berkumpul di musola pesantren. Waktu asar telah tiba. Shaf dirapikan, doa mulai dilantunkan. Sebagian santri berdiri, sebagian sudah sujud. Tidak ada yang menyangka itu adalah posisi terakhir mereka. Dan tiba-tiba terdengar gemuruh suara retakan, seperti kayu patah, lalu disusul dengan getaran. Dan dalam hitungan detik, bangunan musola runtuh secara vertikal. Beton, besi, dan puing jatuh bersamaan, menimpa puluhan tubuh yang tidak sempat lari. Tidak ada gempa, tidak ada ledakan. Yang ada hanyalah bangunan yang tidak lagi mampu menahan bebannya sendiri. Penyelidikan mengungkap fakta penting. Bangunan musola awalnya hanya 2 lantai. Namun, dalam proses pembangunan dilakukan penambahan struktur dan beban bangunan tanpa perhitungan teknis yang memadai. Fondasi lama dipaksa menahan beban baru. Beton bertambah, besi bertambah, tapi kekuatan tanah dan struktur tidak. Dan pada 29 September tahun 2025, bangunan itu akhirnya menyerah. Suara saya, berikan respon. Proses evakuasi berlangsung berjam-jam. Tim SAR menggali puing dengan tangan kosong karena suara rintihan masih terdengar. Total korban dalam tragedi ini mencapai 171 orang. 104 orang selamat dan 67 orang dinyatakan meninggal dunia. Mereka bukan sekadar angka. Mereka adalah santri, anak-anak, remaja yang sedang membangun masa depannya. Beberapa korban bahkan harus diidentifikasi melalui DNA karena kondisi jasad yang tidak utuh lagi. Pesantren Al-Khozini diasuh oleh Kiai Haji Abdul Salam Mujib. Beliau menyampaikan duka mendalam dan menyebut peristiwa ini sebagai musibah besar. Namun, tragedi ini memunculkan pertanyaan besar.
Siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan bangunan pendidikan? Pemerintah turun tangan, Menteri Agama meninjau lokasi. Presiden memerintahkan audit nasional terhadap bangunan pesantren. Dan pada akhirnya, operasi pencarian resmi ditutup setelah seluruh korban ditemukan. Pemerintah menjanjikan pembangunan ulang dengan standar keamanan yang ketat. Tragedi Al-Khojini menjadi alarm nasional bahwa keselamatan tidak boleh dikalahkan oleh kelalaian. Bangunan bisa runtuh, tetapi ingatan tidak akan pernah roboh. Nama-nama para korban akan terus hidup sebagai pengingat bahwa ilmu harus dipelajari di tempat yang aman. Ini bukan hanya kisah tentang pesantren, ini adalah kisah tentang tanggung jawab. Dan inilah kisah kelam tragedi pesantren Al-Khojini. Kalau Anda mendengar suara saya ketuk benda keras di sekitar Anda 3 kali atau teriak minta tolong. Kami tim penolong. Apabila yang di dalam mendengar suara kami, ketuk benda keras 3 kali atau teriak sekencang-kencangnya.